Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat Efrata yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara renungan singkat. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk kita berdoa sejenak. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada Engkau masih memberi kami kesempatan pada malam hari ini untuk kami menikmati lagi kebesaran kuasa-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami semua, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami, supaya kami semakin mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat pada saat malam hari yang indah ini saya akan beri judul, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, saya ambil ayat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayat 13. Saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sangat jelas ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia yang sudah menerima kemerdekaan ya melalui darah yang dikasih Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dengan iman percaya mereka kepada Yesus ya melalui kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia ini, di mana mereka sudah menerima, mengalami, merasakan kemerdekaan yang mereka nikmati atas karya Yesus yang ada di atas kayu salib. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Ayat ini mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi jelas tujuan kita dipanggil di dalam Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Untuk kita dimerdekakan. Ya, kata merdeka tandingannya itu seorang itu terbelenggu. Ya, darah yang dikasih Tuhan. Atau kata lain diperbudak. Nah, apa yang memperbudak manusia sehingga manusia itu dibelenggu? Ya, manusia diperbudak oleh dosa. Dosa yang membelenggu kehidupan manusia. Bahkan Rasul Paulus dalam kitab Roma berkata, upah dosa ialah maut. Ya. Ketika manusia itu hidup dalam dosa, dia ada dalam kematian. Bukan kematian fisik. Tapi dia mengalami satu kematian rohani dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus kembali lagi mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Kamu sudah dimerdekakan, kamu sudah mengalami kebebasan, kamu sudah mengalami kelepasan. Ya. Tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk mereka hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Tujuan kita dipanggil di dalam Yesus, mengenal Yesus, mengenal firman, untuk kita dibebaskan, dilepaskan dari belenggu dosa yang membelenggu kehidupan kita selama ini.
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mari saya ajak kepada Bapak Ibu untuk melihat di dalam kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Ya. Kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan kepada saudara sekalian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Jadi mengisi kemerdekaan itu, memaknai sebuah kemerdekaan itu yang kita terima dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang memerdekakan kehidupan kita. Pertama-tama di sini bersyukur. Ya. Itu ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan, yang hidupnya dilepaskan dari belenggu. Ya. Langkah yang pertama dilakukan untuk seseorang memaknai kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu dengan bersyukur. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memaknai atau mengisi kemerdekaan kita di dalam Tuhan adalah mentaati pengajaran firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita hidup di dalam dosa lagi. Sekalipun banyak pengajaran hari ini yang menekankan tidak apa-apa buat dosa. Karena ada kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Ya, kalau kita berbuat dosa pasti kita diampuni lagi. Tidak demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama dikatakan di sana bersyukur. Yang kedua adalah mentaati pengajaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Sebab kita bukan hamba dosa lagi, tapi melainkan kita adalah hamba kebenaran, mentaati kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, ini yang menjadi penekanan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk mentaati pengajaran firman Allah. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Seperti yang disampaikan dalam kitab Galatia tadi. Ya, saudara, kamu dipanggil untuk dimerdekakan. Ya, tidak ada alasan untuk hidup di dalam dosa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya ayatnya yang ke-18 pasal 6. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sangat jelas penekanan Rasul Paulus di dalam kitab Roma ini. Ya. Kamu telah dimerdekakan. Artinya sudah dimerdekakan. Sudah dilepaskan. Sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Dari kuasa maut. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Menjadi hamba kebenaran. Ya, ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia. Karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sudah dimerdekakan, lalu kita hidup kembali di dalam dosa, itu namanya kita menjadi hamba kecemaran, hamba kedurhakaan. Dan itu jauh dari kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah selanjutnya dikatakan di sana, ya, ayatnya yang ke-20, ayat 19 bagian B. Ya.
sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini kita harus serahkan ya, menjadi hamba kebenaran, menjadi alatnya Tuhan, menjadi sarana kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita harus serahkan untuk menjadi hamba kebenaran, saudara yang dikasih Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita. Saudara ini kan? Ya. Dan ayat ini mengatakan membawa kamu kepada pengudusan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita ini menjadi hamba kebenaran, itu akan membawa kita, ya, menuntun kita pada satu tujuan yang baik, pada satu tujuan yang mulia. Ya, seperti ayat ini membawa kamu kepada pengudusan. Ya, jelas tujuannya saudara yang dikasih Tuhan. Ya, tujuannya tujuan yang baik untuk pengudusan. Ya. Selanjutnya saya bacakan di dalam ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, ketika kita hidup di dalam dosa, kita bebas dari kebenaran, jauh dari kebenaran. Kita menjadi hamba kedurhakaan, hamba kecemaran. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Saudara perhatikan ini. Ya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya. Kesudahan dari orang yang hidup di dalam dosa adalah kematian. Oleh sebab itu di dalam ayatnya yang ke-23 mengatakan Rasul Paulus, upah dosa itu ialah maut. Ya, kematian, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tujuan untuk seorang mengalami kemerdekaan ialah sebuah kemajuan di dalam dirinya. Sebuah peningkatan di dalam dirinya. Jadi kita harus meningkatkan kehidupan kita ini. Untuk mengisi kemerdekaan ini kita harus tingkatkan. Rasa bersyukur kita harus kita tingkatkan. Ketaatan kita harus tingkatkan. Kesetiaan kita harus tingkatkan. Semangat pelayanan kita harus tingkatkan. Semangat berkorban kita dalam pekerjaan Tuhan kita harus tingkatkan. Itu namanya kita mengisi, memanfaatkan kemerdekaan itu dengan baik dan benar. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ayat 22. Tetapi sekarang telah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Sekali lagi. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran, itu membawa kita, menuntun kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kepada pengudusan. 2 kali Rasul Paulus menekankan pengudusan di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sangat penting bagi kita. Sebab tiket kita untuk ke surga itu ialah kekudusan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sangat jelas. Dan ayat ini mengatakan, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, saudara yang dikasihi. Sangat jelas. Jadi ketika kita menghambakan diri pada kebenaran karena kita sudah dimerdekakan, saudara yang dikasihi, kesudahan atau akhir dari semuanya itu membawa kita kepada satu finish, garis akhir, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah ini, maka ayat 23 sekali lagi Rasul Paulus menekankan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi sangat jelas. Ya, tidak ada alasan, oh kita sudah dimerdekakan, tidak apa-apa buat dosa. Karena kasih karunia Allah melimpah-limpah. Itu namanya memanipulasi kebenaran, memanipulasi firman, memanipulasi kebaikan Tuhan. Sebab ayat ini menekankan
Ayat 23 bagian B, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya uraian firman Tuhan yang singkat ini sangat jelas untuk dimengerti dan dipahami dan dilakukan oleh kita bagi orang yang percaya, orang yang sudah menerima kemerdekaan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur mendengarkan firman Allah. Untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Menjadi hamba kebenaran-Mu. Nah kami sudah dimerdekakan, dilepaskan dari kutuk dosa yang mengikat kehidupan kami. Ya kami dibawa kepada satu situasi yaitu kekudusan daripada Tuhan. Hingga kami semakin layak di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu ya Bapa. Dan malam hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Pemerintahan, kota kami Yogyakarta dan pemerintahan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, presiden, semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Korban bencana alam di tengah bangsa dan negara kami juga dipelihara, dilindungi, dijaga, dinaungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, orang-orang yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah hari ini. Karena COVID-19 kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Allah yang melimpah turun atas mereka, menjamah mereka Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Juga bagi sidang jemaat Efrata Tuhan kiranya menolong apapun bentuk pergumulan masalah yang mereka hadapi. Mari Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan. Mencerahkan mereka dengan kuasa firman Allah. Hingga mereka memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Hingga mereka selalu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.